membanggakan kita atas penghinaan yang dilakukan oleh Presiden Prancis terhadap Nabi Muhammad SAW. Kalaulah kita punya pemimpin yang adil, yang kuat, yang gagah, yang perkasa, yang baga, itu ditarik hubungan diplomatik, itu ditutup kedutaan Prancis, barulah hebat, betul. Paling tidak kita embargo produk-produk Prancis. Itu kekuatan terakhir. Tidak ada kekuatan umat lain. Kekuatan memboikot produk-produk. Berani Ustaz, berani Bapak Ibu memboikot produk Prancis? Saya tak berani. Kalau kita boikot produk Prancis, nanti diboikotnya mobil SMK kita gimana? Kenapa kalian ketawa? Dibalasnya nanti. Nah, setelah kita tahu bagaimana respon umat Islam. Respon umat Islam terbagi 3 secara umum. Yang pertama yang amat sangat militan, sampai rela mengorbankan nyawanya seperti yang dilakukan salah seorang muslim. Menurut dia mati syahid dengan memenggal kepala guru yang kurang ajar, yang menunjukkan karikatur di depan murid-muridnya dengan kebanggaan, maka memancung kepalanya adalah jihad fisabilillah. Ini pendapat pertama umat Islam. Yang kedua, yang diam saja, lawan daripada respon. Memang begitu biasanya. Kalau ada amat sangat keras, ada yang amat sangat lunak. Ya sudahlah, diam sajalah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menunjukkan respon, tapi respon yang positif. Salah satunya adalah dengan memboikot produk-produk. Ini yang dilakukan saudara-saudara kita di Kuwait, di Timur Tengah, di negeri kita, dengan memboikot produk-produk Prancis dan lain sebagainya, karena ini bagian dari embargo ekonomi. Yujilla kabirana, orang yang tak memuliakan yang lebih tua, maka dia bukan umat Muhammad SAW. Wa yarham saghirana, dan tak sayang kepada anak kecil. Pahamlah ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa kalau ada anak-anak ramai saya salami. Datang anak kecil bawa lukisan, Ustaz nih saya lukis gambar Ustaz, saya ajak sini berfoto. Tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan, mengamalkan hadis Nabi, sayang kepada anak kecil. Ini sekarang banyak orang anak kecil sepele, nampak anak kecil, telinga anak kecil. Dia tak tahu budak itu nanti jadi komandan Kopassus. Habis telinga kau ditembak. Kita ini sudah tua, takkan mungkin bertambah lagi karir kita, mentok sudah habis dah. Tapi anak-anak kecil ini, yang kau sepelekan anak kecil, berapa banyak anak kecil yang kau remeh-temehkan, ternyata mereka jadi orang di masa akan datang. Oleh sebab itu maka muliakan anak. Apa yang harus kita lakukan menghadapi suami yang sholatnya tidak ke masjid? Kok bisa nikah dengan dia? Kalau kita kasih tahu dia marah. Hai suami-suami yang tidak juga ke masjid, ingat, suami yang soleh adalah suami yang sholat di masjid, sedangkan suami yang sholat di rumah adalah suami solehah. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat ke masjid? Layan tahiyanna. Berhenti. Mereka yang sholat di rumah, berhenti. Jangan lagi ulangi. La uharriqanna alaihim buyutahum. Akan kubakar rumah mereka yang tidak sholat berjamaah di masjid. Sholat di masjid. Sholat di masjid. Baik para suami yang belum juga ke masjidlah sebelum malaikat maut datang, dan pada akhirnya jenazahmu yang akan dibawa ke masjid. Kau yang selama ini sombong, tidak mau ke masjid, tidak mau di belakang imam, pada akhirnya jenazahmu akan diletakkan di depan imam dalam sholat jenazah. Waspada. Mereka minum dengan tangan kiri haram. Kalau tangan kanan belepotan nasi. Tangan kanan belepotan nasi, pakai tangan kiri. Bismillah. Cara minumnya gini, bismillah. Bisa tuh, ada tisu di situ. Anda belepotan, itu nomor ada. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian minum berdiri. Idza akala ahadukum falyakul bi yamini. Kalau kalian makan pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab bi yamini. Kalau minum pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bi shimali. Setan makan pakai tangan kiri. Wa yashrabu bi shimali. Setan makan pakai tangan kiri. Minum pakai tangan kiri. Makanya kalau ada orang minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri, mengucapkan a'udzubillah. A'udzubillah, kata setan, masa sesama setan ngusir? Setan kok ngusir setan?